Terpujilah nama Tuhan kita Yesus Kristus. Saya sungguh sangat bersyukur dan sangat senang sekali bahwa kita boleh bertemu sekali lagi untuk beribadah kepada Tuhan. Tuhan itu baik dan kasih setianya selama-lamanya. Tidak terasa kita sudah ada pada bulan yang kedua di tahun 2021. Waktu berjalan begitu cepat sekali. Ini mengingatkan saya bagaimana untuk memanfaatkan setiap talenta, setiap karunia, dan bahkan setiap waktu yang Tuhan berikan kepada kita. Mari kita berlomba-lomba untuk melayaninya. Mari kita berlomba-lomba untuk memuliakan namanya. Nah, sebelum masuk ke firman Tuhan, saya mengajak kita semua untuk berdoa bersama-sama. Bapa di surga, kami datang kepadamu sekali lagi sore hari ini, meminta pimpinan-Mu Tuhan dalam pemberitaan firman-Mu ini. Urapi hamba-Mu yang akan berbicara, urapi lidah bibirnya Tuhan, supaya dia mengatakan hal-hal yang benar, dia mengatakan hal-hal yang Kau kehendaki untuk dikatakannya kepada jemaat-Mu di House for Nation Calgary dan kepada orang-orang yang menyaksikan dan mengikuti ibadah ini. Urapi sekali lagi Tuhan hamba-Mu, urapi hamba-Mu, dan urapi setiap orang yang mendengarkan firman ini, supaya diberikan keterbukaan dan kerendahan hati untuk menerima firman Tuhan, dan bahkan mengambil komitmen untuk mentaatinya. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Haleluya. Saudara-saudara, kita ada pada seri kitab Yoel. Saya harap saudara masih ingat, dan ini adalah seri yang terakhir. Ini yang terakhir. Kita akan membahas pasal yang ketiga atau pasal yang terakhir dari kitab Yoel. Saya akan membaca beberapa ayat dari pasal yang ketiga. Sekali lagi, kalau saudara memiliki Alkitab, tolong Alkitabnya selalu dibuka. Saya akan selalu kembali kepada Alkitab. Mari kita lihat pasal yang ketiga mulai ayat yang pertama. Saya akan bacakan di sana, sebab sesungguhnya pada hari-hari itu, sekali lagi Yoel adalah nubuat mengenai akhir zaman. Sesungguhnya pada hari-hari itu dan pada waktu itu, ya, apabila aku memulihkan keadaan Yehuda dan Yerusalem, aku akan mengumpulkan segala bangsa, bukan hanya bangsa Yahudi, segala bangsa, dan akan membawa mereka turun ke lembah Yosafat. Aku akan berperkara dengan mereka di sana. Perhatikan, semua bangsa akan dibawa ke lembah Yosafat ketika Tuhan memulihkan Yehuda dan Yerusalem, dan Tuhan akan berperkara dengan mereka semua. Perkaranya apa? Mengenai umatku. Perhatikan ini ayat kunci, kalimat kunci khotbah hari ini mengenai umatku dan milikku sendiri, Israel. Nanti saya jelaskan. Oleh karena mereka mencerai-beraikannya ke antara bangsa-bangsa dan membagi-bagi tanahku. Ya, masih ingat ya, dalam khotbah yang lalu, 2 minggu yang lalu kita bahas soal tanah, the land, the promised land. Kita lompat ke ayat yang keempat. Perhatikan ini. Lagi apakah sangkut pautmu dengan aku, hai Tirus dan Sidon dan seluruh wilayah Filistin? Tuhan bertanya, apa sangkut pautnya? Hai Tirus, hai Sidon, hai Filistin, engkau dengan umatku. Apakah kamu ini hendak membalas perbuatanku? Apabila kamu melakukan sesuatu terhadap Tuhan, maka dengan cepat, dengan segera, aku akan membalikkan perbuatanmu itu kepadamu sendiri, akan dibalas sama Tuhan. Ayat yang ketujuh, sesungguhnya aku akan menggerakkan mereka dari tempat kemana kamu menjual mereka. Ini bicara soal apa yang mereka lakukan kepada Israel, bangsa-bangsa asing. Dan aku akan membalikkan perbuatanmu itu ke atas kepalamu sendiri. Dibalas, ya. Ayat 12, baiklah bangsa-bangsa bergerak dan maju ke lembah Yosafat. Tadi Tuhan mengatakan apa? Di lembah Yosafat dia akan berperkara. Sebab di sana aku akan duduk untuk menghakimi segala bangsa dari segenap penjuru. Itulah akhir zaman. Tuhan datang bukan untuk disalib lagi. Dia datang sebagai raja, sebagai hakim yang menghakimi. Ya, perhatikan ini. Ayat 14, banyak orang
Lembah Yosafat disebut lembah penentuan karena di sana ada pengadilan, ada penghakiman. Ayat 16b, tetapi Tuhan adalah tempat perlindungan bagi umatnya dan benteng bagi orang Israel. Maka kamu akan mengetahui bahwa aku Tuhan adalah Allahmu yang diam di Sion, gunungku yang kudus. Ayat 19, tadi ada Tirus, ada Sidon, ada Filistin. Ayat 19, Mesir akan menjadi sunyi sepi, dan Edom akan menjadi padang gurun tandus oleh sebab kekerasan terhadap keturunan Yehuda. Ayat 21, aku akan membalas darah mereka yang belum kubalas. Tuhan tetap diam di mana? Di Sion. Ya, luar biasa firman Tuhan. Haleluya. Nah, saudara, hari ini saya akan membagikan kepada saudara 3 prinsip. Ya, 3 prinsip yang penting yang kita bisa pelajari dari pasal yang ketiga ini, dan sekaligus menyimpulkan seluruh kisah yang disampaikan oleh Nabi Yoel di dalam kitabnya. Ya, mari kita sekali lagi membaca ayat yang kedua dari pasal yang ketiga. Mari kita baca ayat yang kedua dari pasal yang ketiga. Di sana dikatakan, aku akan mengumpulkan segala bangsa dan akan membawa mereka turun ke lembah Yosafat. Aku akan berperkara dengan mereka mengenai umatku dan milikku sendiri Israel. Nah, ini perhatikan, saya katakan tadi bagian itu adalah bagian yang paling penting di dalam pasal yang ketiga. Israel adalah milikku sendiri, kata Tuhan. Israel adalah kepunyaanku. Israel adalah umat perjanjian. Saudara, apa yang kita miliki tentu berbeda dari apa yang tidak kita miliki. Ya, saya ambil contoh. Ini saya mengambil contoh in general pada umumnya. Kalau kita memiliki rumah, ya, ada halamannya, ada driveway-nya gitu ya. Misalnya ada turun salju, maka kita sebagai yang punya rumah akan bangun pagi-pagi, rajin membersihkan salju itu. Kenapa? Karena barangkali akan berangkat untuk mengantar anak-anak ke sekolah. Kalau di driveway salju tidak dibersihkan, maka mobil tidak bisa keluar ke jalan. Ya, betul. Itu kisah yang kita hadapi sehari-hari di kota Calgary ini di musim dingin. Kalau salju turun di driveway dan kita punya rumah sendiri, maka kita akan bangun pagi-pagi untuk membersihkannya supaya mobil kita bisa keluar dan kita bisa beraktivitas. Kira-kira begitu ya. Dan juga tidak mencelakai orang yang barangkali lewat depan rumah kita supaya tidak kepleset. Itu rumah kita. Tapi pertanyaan saya, kita tidak berbuat hal yang sama dengan rumah tetangga kita, bukan? Ya, kita tidak berbuat hal yang sama dengan rumah yang ada di seberang rumah kita, bukan? Ya, karena apa? Karena rumah-rumah itu bukan milik kita, bukan menjadi tanggung jawab kita. Tapi kepada rumah kita akan bersihkan, kita akan buat supaya tidak licin kalau orang lewat dan tidak kepleset, karena itu merupakan bagian dari tanggung jawab kita. Demikian juga dengan anak-anak yang Tuhan anugerahkan. Kita punya anak-anak di rumah, ya. Tentu karena itu adalah anak-anak kita, kita punya tanggung jawab untuk membesarkan mereka dan mendidik mereka. Kalau mereka berbuat salah, tentu kita akan memperingatkan mereka. Kalau mereka tidak mau mendengar peringatan kita, mungkin kita melakukan disiplin yang lebih lagi. Tujuannya bukan untuk menyakiti mereka, tujuannya apa? Untuk membuat mereka menjadi manusia yang baik, yang berbakti kepada orang tua, manusia yang berguna. Itu tanggung jawab dari orang tua. Tapi saudara, kita tidak berbuat hal yang sama dengan anak tetangga kita. Kita tidak berbuat dengan cara yang sama kepada anak-anak orang lain. Tentu kita juga akan memperingatkan jika anak orang lain berbuat salah. Tetapi ada bedanya memperingatkan anak sendiri dengan anak orang lain. Ya, jadi karena apa? Itu bukan milik kita. Kalau kita memperingatkan anak orang lain, bisa-bisa kita dianggap bersalah oleh orang tuanya. Bisa-bisa ya. Tetapi kalau milik kita sendiri, kita akan berbeda. Nah, Israel itu adalah milik Tuhan.
Ya, karena dia milik Tuhan, bahkan dikatakan milik kesayangan Tuhan, bahkan dia adalah milik satu-satunya, biji matanya, begitu ya. Tuhan sangat menyayangi Israel, tapi menyayangi tidak sama dengan memanjakan. Nah, itu perjanjian lama, saudara. Kita hidup di dalam zaman setelah perjanjian lama lewat, perjanjian baru, dan setelah perjanjian baru lewat, kita hidup pada tahun 2021. Begitu ya. Kira-kira yang disebut sebagai milik Tuhan bukan lagi exclusively bangsa Israel secara keturunan, tetapi yang disebut sebagai milik kepunyaan Tuhan atau anak-anak Tuhan adalah orang-orang yang percaya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Ya, kalau masih ingat dalam Injil Yohanes pasal yang pertama, kalau kita percaya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kita akan diberi kuasa menjadi apa? Menjadi anak-anak Tuhan. Artinya menjadi milik Tuhan. Nah, saudara, ini berita yang luar biasa. Jadi kita nih, orang-orang Kristen yang percaya Yesus Kristus, kita ini bukan orang sembarangan. Kita bukan orang yang sama dengan semua orang yang ada di dunia ini. Tapi kita yang menjadikan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kita adalah anak-anak Tuhan, kita adalah milik Tuhan, kita adalah kepunyaan Tuhan. Kita adalah biji mata Tuhan dan kita disayangi oleh Tuhan. Saya katakan sekali lagi, ketika kita menjadi milik Tuhan dan dikasihi dan disayangi Tuhan, tidak berarti Tuhan memanjakan kita. Tuhan akan mendidik kita, Tuhan akan memproses kita, Tuhan akan menyertai kita. Tujuannya apa? Tujuannya kalau tadi saya katakan, kalau kita punya anak supaya anaknya menjadi orang yang baik dan berguna. Kalau di dalam Alkitab secara keseluruhan, maka tujuan dari pendidikan, tujuan dari disiplin, tujuan dari pemuritan, bahkan tujuan dari hidup orang Kristen itu at the end adalah untuk menjadi serupa dengan Kristus. Menjadi serupa dengan Kristus. Itu adalah tujuannya. Nah, saudara-saudara, ini berita yang luar biasa hebatnya. Saya ingin meyakinkan saudara-saudara pada hari ini bahwa kita semua adalah anak-anak Tuhan. Saya ingin meyakinkan kepada saudara-saudara sekalian bahwa kita dikasihi dan disayanginya. Saya ingin meyakinkan kepada saudara-saudara sekalian, meskipun kita hidup dalam masa-masa pandemik, dalam masa-masa yang tidak kita inginkan, meskipun kita mungkin kehilangan pekerjaan, kehilangan kesehatan, kehilangan sukacita, kehilangan rasa kebebasan, tetapi kita adalah milik Tuhan yang disayanginya. Kita adalah tetap sebagai anak-anak Tuhan yang diperhatikannya. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Dan semua ini terjadi tidak diberikan untuk mencelakai dan membinasakan kita. Nah, poin yang kedua, mari kita lihat kembali ayat yang tadi kita baca, ya. Aku akan berperkara, ayat yang kedua masih, aku akan berperkara dengan mereka di sana. Berperkara itu apa sih? Berperkara itu hitung-hitungan, ya. Tentang apa? Ya, mengenai umatku dan milikku sendiri Israel, oleh karena mereka telah mencerai-beraikannya ke antara bangsa-bangsa. Perhatikan ayat 4. Apabila kamu, bangsa-bangsa itu, melakukan sesuatu terhadap aku, maka dengan cepat, dengan segera aku akan membalikkan perbuatanmu itu kepadamu sendiri. Satu lagi, ayat 7. Sesungguhnya aku akan menggerakkan mereka dari tempat kemana kamu menjual mereka, dan aku akan membalikkan perbuatanmu itu ke atas kepalamu sendiri. Artinya apa? Tuhan itu membalas loh. Tuhan itu membalas. Membalas siapa? Tuhan membalas bangsa-bangsa yang mencelakai umatnya Israel. Ya, meskipun bangsa-bangsa itu dikirim untuk mendisiplin Israel, meskipun bangsa-bangsa itu dikirim untuk menghajar Israel, meskipun bangsa-bangsa itu dikirim untuk mendewasakan Israel, meskipun bangsa-bangsa itu dikirim untuk membuat Israel sadar dan bertobat,
Tetapi siapapun yang mengganggu milik pusaka Tuhan, yaitu bangsa Israel, akan dibalas. Maka itu Tuhan bilang di lembah Yosafat, semua bangsa, entah itu Mesir, Edom, Tirus, Filistin, bangsa apapun juga yang pernah menyerang Israel, melukai Israel, akan dikumpulkan dan Tuhan akan hitung-hitungan di sana. Dan dikatakan tadi yang kita baca, apapun yang kau lakukan akan aku timpakan kepada kepalamu sendiri. Jadi persis balasannya itu adil. Nah, saudara, ini yang kedua. Kalau tadi yang pertama kita belajar bahwa kita ini adalah milik Tuhan. Yang kedua, kita belajar bahwa Tuhan itu akan menegakkan keadilan. Ya, kepada siapa? Kepada kita miliknya. Terhadap siapa? Terhadap orang-orang yang pernah menyakiti kita, orang-orang yang pernah mencelakai kita, orang-orang yang pernah berbuat jahat kepada kita, orang-orang yang pernah berbuat tidak baik kepada kita. Karena itu perhatikan, orang Kristen tidak pernah sekali-kali dipanggil untuk membalas dendam. Firman Tuhan mengatakan pembalasan adalah hakku. Kalau kita menjadi orang yang suka membalas dendam, artinya kita bukan anak-anak Tuhan, kita bukan milik Tuhan. Kita perlu bertobat. Karena kalau kita itu milik Tuhan, ya, kalau kita milik Tuhan, maka Tuhan tidak akan membiarkan orang lain mengganggu kita, menyakiti kita, menghancurkan kita tanpa dia membalas orang itu. Saudara, satu kali tahun yang lalu atau 2 tahun yang lalu, Elliot menangis datang kepada saya, ya, dia menangis. Elliot anak saya. Saya tanya kenapa, karena tanya ada tetangga yang mengambil mainannya, ya, tapi tidak mau mengaku. Saya tanya sama dia, saya hati-hati ya sama tetangga soalnya ini ya. Saya tanya, kamu yakin? Yakin sekali. Dia nangis gitu ya. Waktu saya juga susah begitu ya, gimana? Tapi saya sebagai bapaknya, oke Elliot, kalau kamu bilang bahwa dia mencuri, saya datangi sama kamu. Ya, saya bilang saya akan berdiri di belakang kamu. Kamu coba untuk menyelesaikannya sendiri, oke? Lalu kita berdua jalan. Dia masih agak sedikit nangis gitu ya. Kita berjalan ke rumah tetangga itu. Kita ketemu dia. Saya sebut namanya siapa begitu ya. Lalu saya bilang, Elliot mau bicara sama kamu. Lalu Elliot bicara sama dia. Dia masih berusaha untuk menyangkal bahwa dia tidak mengambil mainannya. Dan saya dengar pada waktu itu dia mengatakan begini, jadi kamu ini bawa bapakmu supaya aku mengembalikan mainanmu ya? Nah, gitu ya. Jadi kamu ini bawa bapakmu gitu ya supaya aku takut dan mengembalikan mainanmu. Ya, intinya dia tidak mau mengaku. Lalu saya bilang kepada Elliot, sudah Elliot, dia tidak mengatakan, dia tidak mengaku. Ya, saya tidak menuduh dia berbohong, tapi dia tidak mengaku. Ayo kita pulang ya, saya sudah mengerjakan bagian saya untuk mengantar kamu dan saya sudah dengarkan sendiri bahwa dia tidak mau mengaku. Dan ya, singkat cerita beberapa hari kemudian orang itu mengembalikan mainannya kepada Elliot ya. Nah, anyway saudara ya, perhatikan, sebagai bapaknya Elliot, kalau saya tahu bahwa Elliot ini dilukai atau dicelakai, tentu saya tidak akan diam saja. Ya, saya akan membela dia, atau setidaknya kalaupun tidak membela, saya akan membantu dia supaya dia bisa menyelesaikan masalahnya. Demikian juga dengan Tuhan kita. Kalau kita itu menghadapi masalah, dan khususnya masalah yang barangkali disebabkan karena orang lain melukai kita dan menyakiti kita, maka Tuhan tidak akan tinggal diam. Tuhan tidak akan tinggal diam. Seperti kepada Israel, dia membalaskan kepada bangsa-bangsa lain yang telah mencerai-beraikan Israel, itu juga akan dilakukannya kepada anak-anaknya hari ini. Kalau seandainya ada orang lain atau ada pihak lain yang telah menyakiti kita dan berusaha menghancurkan kita atau menjahati kita, pembalasan itu bukan hak kita. Tuhan yang akan menegakkan keadilan. Yang kedua, karena keadilan Tuhan, anak-anak Tuhan, umat kepunyaannya tidak pernah dipanggil untuk membalas dendam. Bahkan firman Tuhan mengatakan apa?
Apa gunanya kalau kita berbuat baik kepada orang yang berbuat baik kepada kita? Tetapi adalah mulia dan berharga kalau kita berbuat baik kepada orang yang telah berbuat jahat kepada kita. Itulah kasih. Bahkan dikatakan lagi oleh firman Tuhan, tidak ada kasih yang lebih besar dibandingkan dengan seorang yang memberikan nyawanya kepada saudaranya. Itu sudah yang paling besar. Dia mau mati untuk saudaranya. Maksudnya apa? Untuk orang lain dia mau mati. Itulah Yesus. Sudah jelas ya? Ya, jadi kita ini milik Tuhan, ya, kita diperhatikan, dikasihi, disayanginya. Bukan itu aja, Tuhan adil. Kita tidak pernah dipanggil untuk membalas dendam. Tuhan yang akan menegakkan keadilan bagi umatnya, bagi anak-anak kepunyaannya. Amin ya. Yang ketiga, ya, saya tidak usah baca, tapi itu keseluruhan dari pasal yang ketiga. Tuhan itu adalah Tuhan yang maha kuasa. Dia sovereign. Ya, sovereign itu maha kuasa. Sovereignty itu kemahakuasaan Tuhan, ya. Kita siapa? Kita adalah anak-anak Tuhan yang percaya kepada Yesus Kristus. Dia Allah yang maha kuasa. Oleh karena itu apa, saudara? Bagi kita yang percaya kepada Tuhan Yesus, bagi kita yang adalah anak-anak Tuhan, bagi kita yang adalah umatnya, biji matanya, umat kesayangannya, kita tidak perlu khawatir. Ada pandemi, ya tidak apa-apa. Ya, saudara, sekali lagi, saya bukan ingin meremehkan beratnya tekanan karena pandemi. Tapi saudara, kalau saudara merasa bahwa pandemi itu adalah musuh yang begitu menakutkan sampai kita itu lupa kepada the sovereignty of God, kepada kemahakuasaan Tuhan, kita salah, saudara. Tuhan itu maha kuasa. Pandemi ini ada dalam kendali Tuhan. Saya ingin kita semua berdisiplin, menjaga jarak, mencuci tangan, pakai masker, dan semuanya. Itu adalah sikap yang bertanggung jawab. Tapi saudara, pandemi ini, kejadian-kejadian yang tidak mengenakan yang saudara alami akhir-akhir ini, selama setahun terakhir ini, semua ada dalam kendali Tuhan. Politician boleh mengatakan apa saja. Scientist boleh mengatakan apa saja. Orang yang berjuang untuk hak asasi manusia boleh mengatakan apa saja. Pemimpin gereja boleh mengatakan apa saja. Rohaniwan boleh mengatakan apa saja. Tapi saudara, saya ingin meyakinkan Tuhan itu maha kuasa dan Tuhan tahu semua ini. Dia sutradara yang agung. Nah, bukan sembarangan, terus ya dia sutradaranya, jadi kita ini kayak dimain-mainkan sama Tuhan. Bukan itu, kita adalah anak-anak Tuhan yang dikasihinya. Tadi dikatakan di akhir, at the end, Yoel mengatakan, perhatikan ya, Yoel mengatakan apa? Ayat yang ke-16, tetapi Tuhan adalah tempat perlindungan bagi umatnya dan benteng bagi orang Israel. Maka kamu akan mengetahui bahwa aku Tuhan adalah Allahmu yang diam di Sion, gunungku yang kudus. Ya saudara, melalui berbagai calamity. Masih ingat minggu pertama, Israel diserang wabah belalang. Bangsa-bangsa mencoba untuk menyerang Israel, umat kesayangannya dan seterusnya. Tapi at the end, setelah melalui semua itu, dalam refleksinya itu Yoel mengatakan, Tuhan tempat perlindungan bagi umatnya, bangsa Israel. Dia diam di Sion, dia tidak kemana-mana, dia menyertai Israel di gunungnya yang kudus. Ya, luar biasa saudara ya. Jadi hari ini kita belajar apa saudara? Nomor 1, this is all good news at the end of the day. Yang pertama, kita adalah milik Tuhan. Kita adalah anak-anak Tuhan, milik pusakanya, biji matanya. Kalau apa? Kalau saudara-saudara dan saya percaya kepada Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Satu-satunya. Kalau saudara belum mengambil keputusan untuk percaya kepada Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, ini waktunya. Ini waktunya. Waktu tidak banyak lagi. Waktu berjalan cepat sekali. Pikirkan untuk percaya dan menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat saudara. Kita adalah milik Tuhan, dan karena kita adalah milik Tuhan, saya ingin memberitakan kabar baik. Tuhan mengasihi kita, Tuhan menyayangi kita. Dia tidak pernah memanjakan kita, tapi Dia menyayangi, mengasihi, melindungi, dan ingin membuat kita menjadi serupa dengan Dia.
Haleluya, luar biasa. Yang kedua, Tuhan itu adil. Tuhan itu adil dan maha adil. Karena Dia adil, maka orang Kristen, anak-anak Tuhan tidak pernah dipanggil untuk menjadi orang yang membalas dendam. Tetapi orang yang selalu mengekspresikan kasih. Tugas kita apa? Mengasihi Tuhan dengan sekuat tenaga, sekuat pikiran, sekuat semuanya mengasihi Tuhan. Dan nomor dua apa? Mengasihi sesama manusia seperti kita mengasihi diri sendiri. Pernah ada nggak tugasnya untuk membalas dendam orang yang menyakiti kita? Nggak pernah ada. Ya, orang yang membalas dendam adalah contoh orang yang bukan anak Tuhan, orang yang bukan milik Tuhan. Dia harus berjuang sendiri untuk membalaskan dendamnya. Kita yang adalah anak-anak Tuhan tidak perlu. Karena apa? Tuhan kita, Tuhan yang adil, kata firman Tuhan. Dia yang akan membalaskan. Dan Dia pasti membalaskan. Saya bukan mengatakan, ayo kita senang kalau orang lain dibalas. Bukan. Tapi itu firman Tuhan yang mengatakan bahwa God Himself akan berperkara dengan bangsa-bangsa di lembah Yosafat. Ya. Dan yang terakhir, Tuhan itu maha kuasa. Jadi saudara-saudara, boleh enggak sih kita restless karena COVID-19? Ya, naturally sebagai manusia itu wajar-wajar saja. Boleh enggak sih kita stres? Boleh enggak sih kita sedih? Ya, sebagai manusia itu wajar-wajar saja. Tapi saya ingin memberitakan perspektif yang baru dari mata Tuhan. Dia Allah yang maha kuasa. Dia tahu apa endingnya. Ya, kita enggak tahu apa endingnya. Politician bilang begini, ahli medicine, dokter bilang begini, farmasis bilang begini tentang COVID, tentang vaksin. Orang ini bilang begini, banyak sekali dalam sosial media yang kita barangkali tidak pernah perhatikan. Dan mungkin kita tidak pernah tahu sampai hari ini adalah apa yang dilihat Tuhan. Bangsa-bangsa yang menyerang Israel ingin menguasai Israel. Tapi di mata Tuhan apa? Bukan itu. Di mata Tuhan adalah supaya Israel belajar dan bertobat. Israel melihat, oh aku ini bangsa yang payah, kecil, gampang dikalahkan. Tapi Tuhan matanya lain. Dia balaskan semua yang dikerjakan oleh bangsa-bangsa itu kepada Israel. Dibalaskan kepada bangsa-bangsa itu sendiri. Mereka akhirnya diremukkan juga. Jadi saudara, mari kita mencoba untuk hidup di hari-hari ini. Hidup dengan kepercayaan penuh bahwa Tuhan itu adalah Tuhan yang maha kuasa. Kita tidak tahu masa depan kita tidak tahu ending dari semua ini. Tapi Dia tahu. Dan jangan lupa, karena kita adalah miliknya dan anak-anaknya, maka sepanjang perjalanan hidup kita, Kitab Yoel mengatakan, oh Tuhan, Engkau adalah tempat perlindunganku. Oh Tuhan, Engkau akan selalu menyertaiku. Diam di Sion, di gunungmu yang kudus. Tidak kemana-mana, Dia nyertai kita terus. Itulah the privilege dari anak-anak Tuhan yang percaya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Haleluya. Puji Tuhan.